Bismillahirrahmanirrahim. Berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Itu banyaknya di zaman kita sekarang ini orang-orang yang sok tahu, sok ngomong. Jadi banyak seseorang ini sok mengerti agama, sok dirinya yang paling suci, sampai-sampai mengkafirkan dan mensyirikkan orang lain. Banyak seseorang ini mengatakan, oh ini amalan bid'ah, oh ini amalan syirik, oh ini amalan-amalan ahli neraka. Siapa mereka? Orang yang tahlilan dikatakan daripada ahli syirik. Orang yang berziarah kubur dikatakan ahli syirik. Tidak sampai di situ, para cendekiawan ahli sunnah wal jamaah, mereka katakan syirik, mereka katakan masuk neraka. Banyak orang-orang daripada kalangan berakidahkan Asy'ariyah. Jadi dalam satu tasawufnya mengambil Al-Imam Al-Ghazali, mereka katakan mereka ini adalah orang-orang yang keliru dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Sesat tempatnya ada di neraka. Sampai-sampai mereka mengkafirkan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wali songo itu tidak luput dari mulut mereka. Wali songo, Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, itu mereka kafirkan, mereka syirikkan. Para wali songo mereka kafirkan, orang-orang yang alim mereka kafirkan. Habis sudah, mulai daripada ulama muslimin, para kiai, para ustadz mereka syirikkan, mereka kafirkan. Habis semuanya, terakhir yang kafirkan siapa? Orang tua Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang kafir masuk neraka. Ini ada orang-orang yang semacam itu. Maka kita akan bahas bagaimana mereka telah mengatakan orang tua Nabi Muhammad itu masuk neraka. Makanya kalau ada orang-orang yang suka mengkafirkan kita karena mereka nggak mau maulutan, mereka nggak mau tahlilan, mereka nggak mau daripada berziarah kubur, nggak usah takut, kita biasa aja. Jangankan kita, orang tua Nabi Muhammad dikafirkan sama mereka. Apalagi kita ini yang penuh dosa, kita yang selalu berbuat salah kepada Allah. Orang tua Nabi yang dipilih oleh Allah, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, yang dikatakan satu nasab sampai Nabi Adam, tidak ada satupun ayah Nabi dan ibu Nabi dari orang-orang yang kafir. Jelas dalam hadis Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Nasai, Al-Imam Tirmidzi mengatakan semua tidak ada daripada orang tua Nabi yang mereka dari golongan orang-orang yang kafir. Ini mereka kafirkan, apalagi kita yang kadang-kadang kita maksiat, yang kadang-kadang kita berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada hal demikian, tinggalkan orang-orang seperti ini. Enggak ada untungnya. Fa wallah, demi Allah, seandainya malaikat Jibril turun memberikan kabar kepada mereka, enggak akan goyah mereka. Apa sebab? Di hatinya sudah termotivasi, dirinya mulia, orang lain buruk. Orang-orang sudah semacam ini, sampai kiamat kita jelaskan dengan dalil, kita jelaskan dengan penjelasan kita sampaikan dengan penjelasan para ulama, maka tidak ada satupun mereka yang akan menerima percuma. Malaikat Jibril turun, nggak mungkin mereka mau berubah dari pandangan mereka. Karena apa? Sudah ada ego dalam hatinya. Tidak ada yang namanya khilafiyah. Orang alim, orang yang ngerti agama, itu mereka yang menjunjung tinggi khilafiyah. Oh, ini orang mengatakan sholat subuh nggak pakai kunut, nggak masalah. Sholat subuh pakai kunut, nggak masalah. Orang yang mengatakan kalau ketika bersyahadat jarinya goyang-goyang, nggak ada masalah. Jarinya diem aja, juga nggak ada masalah. Itu orang yang paham khilafiyah. Nah, ini ada permasalahan. Orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi Muhammad ini masuk neraka. Beberapa saat yang lalu kami melihat di YouTube. Ini sebetulnya permasalahan ini interpretasi. Jadi ini harus ada kajian khusus, kajian ilmiah khusus. Orang-orang yang mengerti hadis, orang-orang yang mengerti Al-Quran, ahli mufassirin, muhadithin. Mereka ngerti ilmu, mereka tahu nahwu, mereka tahu mantik, mereka tahu nurujul hadis. Itu nggak apa-apa membahas masalah ini, tidak masalah. Karena mereka memiliki kecintaan berlebih kepada Rasulullah, sehingga mereka mencari adilah. Ini orang-orang yang hatinya penuh dengan ilmu. Nah, masalahnya di sini, ini sesuatu hal yang nggak perlu disampaikan. Ini disampaikan, nggak ada manfaatnya untuk umat Islam. Apa manfaatnya? Apa untungnya untuk umat Islam? Mengatakan orang tua Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, kafir masuk neraka, apa untungnya? Apakah menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Apakah akan menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan menambahkan iman kita kepada Rasulullah SAW? Gak akan, sedikit pun gak akan daripada menambahkan apapun. Maka di dalam hadis sedikit menyinggung masalah hadis. Ini misalnya agak muncul, gak apa-apa ya? Atau masih panjang, ini penjelasannya masih panjang. Jadi satu penjelasan yang perlu kita ketahui dalam istilah hadis, ini ada hadis yang namanya mahfuz, ada hadis yang mengatakan syadz. Di dalam hadis ini, apabila ada dalam satu cerita hadis, di situ ada hadis serupa. Misal dalam satu hadis dikatakan, di sini Rasulullah SAW contoh pada hadis syadz, pada sanad hadis yang syadz, hadis yang lebih tinggi daripada hadis mahfuz. Apa dikatakan di situ?
bahwasanya ketika Rasulullah, ambil salah satu contoh, ketika Rasulullah SAW beliau ini berwudu, ketika beliau berwudu, maka beliau ini melangsungkan daripada telinganya. Jadi setelah mengusap daripada wajahnya beliau, langsung ke telinganya begini. Pada hadis yang syad, hadis yang lebih tinggi pada hadis mahfuz yang lebih tinggi daripada hadis syad, dikatakan di situ Nabi Muhammad ini terpisah antara wajah dan telinga. Maka dikatakan jumhur ulama membuat, jika demikian maka sebaiknya dipisah. Walaupun hadis ini sama-sama sahih, tetapi ketika periwayat perawi daripada hadis tersebut ini berbeda, lebih matan hifdzon, aktar hifdzon, daripada lebih hafalannya lebih bagus daripada perawinya, hafalannya lebih tinggi daripada perawi yang dikatakan satu matan hadis yang sama, maka dikatakan di situ ini lebih baik kita ambil yang lebih kuat walaupun sama-sama sahihnya. Tolong ini cekli ya, coba cekli mas ini untuk konsentrasi oleh ini. Maka dikatakan di situ kita benar-benar daripada harus mengerti daripada jenis hadis ini, mana hadis yang mahfuz dan mana hadis yang syadz. Satu matan sama, satu kejadian sama, tetapi perawinya berbeda, maka akan menentukan daripada hadis tersebut. Semakin bagus perawinya akan semakin tinggi daripada kedudukan hadis tersebut. Maka ada seseorang yang ditanya, seseorang ini ditanya, bagaimana hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Sahih Muslim, oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di situ dikatakan seseorang ini hadir dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana orang tuaku? Dijawab, aku kafinar. Orang tuamu ada di neraka. Maka orang tadi mengatakan lagi, ya Rasulullah, kalau orang tuaku di neraka, walaupun aku orang-orang yang soleh, sekarang aku mau tanya, wa aina abu? Dan di mana abu kan? Lalu di mana orang tuamu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, wa abi finnar. Inna abi wa abu kafinnar. Sesungguhnya orang tuaku dan orang tuamu ada di neraka. Maka orang ini berhenti sampai di sini, sehingga mereka memvonis orang tua Nabi Muhammad SAW itu ada di neraka, sehingga mereka tidak melihat daripada hadis-hadis yang lain. Karena dalam hadis ini dikatakan hadis syadz, hadis yang bisa ditandingi dengan hadis yang lain. Maka yang pertama, jika seseorang mengatakan orang tua Nabi ada di neraka dan masuk ke dalam di dalam neraka, orang-orang Nabi kafir dan masuk di dalam neraka, ini orang-orang yang mulutnya lancang, yang tidak ada sopan santun kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita punya teman, misalnya kita punya teman, dia masuk ke dalam Muslim, dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, ditanya, kira-kira orang tuaku di mana ya? Kita tega atau nggak jawab? Orang tuamu kafir masuk neraka, kita tega atau nggak jawab seperti itu? Nggak tega kita. Ada orang masuk Islam, orang tuanya mati dalam keadaan kafir, kalau kita sembrono mengatakan orang tuamu kafir masuk neraka, berarti dilakukan seperti itu. Nggak sopan, nggak layak. Lalu bagaimana ketika ucapan ini ditujukan untuk Rasulullah SAW? Nggak boleh. Seseorang lancar-lancar mengatakan orang tua Nabi masuk ke dalam neraka. Ini sebagian orang ini ngawur, sehingga diupload di YouTube, diupload di Twitter. Kita harus sampaikan juga kepada mereka. Jangan sekali-kali membahas masalah ini, interpretasi, kajian khusus. Ini nggak boleh kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dihindari. Makanya dalam ilmu itu kita belajarkan tasbih. Yang kami jawab tadi di dalam yang pertama, dakwah utama itu bukan berarti kita harus mengatakan sesuatu yang hak. Oh, ini jawabannya ini, saya jawab ini, tidak. Tetapi kita juga harus berpikir dampaknya ini bagaimana. Ada orang-orang yang lagi meminum minuman keras, kita lagi membaca masalah bab minuman keras. Itu disarankan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, dilewati masalah minuman keras ini, lanjutkan di bab masalah taubat. Jadi memang di dalam buku ini lembar berikutnya membahas tentang masalah minuman keras. Ketika membahas masalah minuman keras, kita nggak boleh bahas masalah minuman keras, bahas tentang masalah orang ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tertarik untuk bertaubat, sehingga dia masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalau sudah orang minuman keras, itu minuman keras haram, kamu akan dilaknat, yang menjualnya pasti akan dilaknat, yang mengantarkan juga akan dilaknat. Seperti itu dakwah Rasulullah SAW. Dakwah yang benar-benar halus, yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Tetapi yang saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai kita mengambil kesempatan untuk diri kita, itu maksudnya. Jangan sampai kita nggak membacakan sesuatu yang hak, tetapi tujuannya bukan untuk meraih daripada ridho seseorang agar dia masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk daripada mengangkat dirinya sendiri. Itu semua yang saya sampaikan.
Maka dikatakan di situ, ini banyak seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, dalam Sahih Muslim dikatakan, ya Rasulullah, aina abi, ya Rasulullah, di mana daripada orang tuaku? Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ayahku di neraka, lalu di mana daripada ayahmu? Maka dijawab oleh mereka. Dijawab oleh Rasulullah, bahwasannya orang tuaku ada di neraka. Pertanyaan ini mengatakan, inna abi wa abuka finnar, sesungguhnya orang tuaku dan orang tuamu ada di neraka. Ini merupakan hadis syad, hadis yang seharusnya tidak usah kita sampaikan. Jadi hadis yang akan mencederai efek dampak daripada hadis ini tidak bisa dikonsumsi oleh orang-orang umum. Orang umum mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, kafir masuk neraka. Kira-kira bagaimana orang umum melihat hal seperti ini? Kaget mereka pasti. Karena kita mulai kecil sampai sekarang dididik orang tua Nabi itu memang tidak sempat bersyahadat kepada Rasulullah, tetapi mereka adalah ahlu fatrah. Apa itu ahlu fatrah? Masa kekosongan nubuwah, masa kekosongan kenabian. Maka mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika kita menjawab, orang-orang yang mengatakan sudah terlanjur, mereka membuka front di YouTube, mereka sembarangan mengupload di YouTube tanpa mereka pikir panjang, maka kita akan menjawab juga apa yang mereka sampaikan. Jawabannya, jika orang mengatakan orang tua Nabi Muhammad SAW ada di neraka, maka kita berpedoman oleh Al-Imam Suyuti, yaitu ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mana hadis ini hadis sahih segi sanad, tapi daripada segi matan syarh menurut Al-Imam Suyuti. Kenapa dikatakan syarh? Karena ada hadis sejenis yang menandingi, saya sampaikan dari awal tadi, yaitu hadis dari yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Dikatakan oleh beliau-beliau, tiga riwayat yang lain ini, kata-kata inna abi wa abuka finnar ini tidak ada. Inna abi wa abuka finnar itu tidak ada menurut tiga riwayat ini. Tetapi kenapa dikatakan oleh Sahih Muslim? Ya, kita tidak mengecilkan Imam Muslim, tidak, sama sekali tidak. Beliau ulama kita, beliau adalah rujukan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dikatakan oleh hadis tiga riwayat ini, jawaban inna abi wa abuka finnar ini bukan jawaban Nabi Muhammad. Sesungguhnya tiga riwayat menjelaskan jawaban daripada Rasulullah, aina abi wa aina abuka. Jawaban Rasulullah SAW adalah idza mararta fi qabrin kafir fa basilhu finnar. Apabila melewati kuburan orang-orang kafir, apabila engkau melihat daripada orang-orang kafir, maka katakan mereka ada di neraka. Jadi jawaban inna abi wa abuka finnar itu tidak ada menurut tiga riwayat ini. Akan saya jelaskan, sebab kalau kita menjawab mereka, kita juga bisa menjelaskan. Maka dalam satu hal di Sahih Muslim memang dikatakan inna abi wa abuka finnar, tetapi tiga riwayat mengatakan tidak mengatakan, yaitu riwayat di dalam Sahih Muslim ini adalah riwayat daripada Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam ini merupakan satu riwayat mengatakan inna abi wa abuka finnar, sedangkan yang mengatakan idza mararta fi qabrin kafir fa hubisirhu finnar ini adalah riwayat Muammar. Kalau kita sandingkan antara Muhammad ibn Salam dengan Muammar, ini lebih tinggi Muammar. Jadi lebih baik kita menggunakan pendapat daripada Muammar. Dan tujuan daripada efek pemikiran umat Islam yang tidak pernah mengerti belajar hadis, orang yang tidak mengerti belajar sejarah tarikh Nabi Muhammad, mereka tidak akan bertanya-tanya, oh memang mereka ahli fatrah, selesai, nggak perlu berpanjang-panjang lebar. Saya sendiri heran sama orang-orang ini. Untuk apa gitu loh? Heran kami ini. Untuk apa sampai mengkafirkan orang tua Nabi ini? Untuk apa? Nggak masuk akal ini. Kalau mereka bertujuan untuk mendekatkan diri umat kepada Allah, mendekatkan diri umat kepada Nabi-Nya, untuk apa membahas hadis ini? Nggak masuk akal. Maka dari itu, kami sedikit bertanya-tanya ini sekarang, mereka ini maksudnya apa mengatakan seperti itu? Makanya jawaban yang pertama, di dalam hadis, sanad hadis tersebut lebih afdol daripada hadis yang diriwayatkan oleh Muammar yang mengatakan idza mararta fi qabrin kafir fa hubisirhu finnar. Ini jawaban yang pertama. Ini kira-kira dilanjut apa enggak ini? Lanjut dulu ya, kita selesaikan dulu ya, sampai selesai. Maka dikatakan daripada pendapat kedua, jawaban kedua untuk mereka, hadis yang mengatakan inna abi wa abuka finnar, yang pertama tadi bertentangan dengan daripada matan hadis yang lain, riwayat hadis yang lain, dan yang kedua ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Isra ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengadab, menghukum seseorang jika tidak ada rasul di antara mereka yang menyampaikan. Itu jelas ayatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak akan seseorang dianggap oleh Allah, diadab oleh Allah suatu kaum sampai kami kirim daripada Rasul. Jadi antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu ada yang namanya kekosongan nubuwah, ada kekosongan kenabian. Lalu bagaimana kehidupan mereka? Mereka tidak dihukum oleh Allah segala aktivitas apapun, tidak akan dihukum oleh Allah. Apa sebab? Ada kekosongan kenabian. Kalau ada kekosongan nabian, mereka tahu petunjuk dari mana. Mereka nggak ada petunjuk, mereka nggak ada Al-Quran, mereka nggak ada kitab-kitab yang lain, mereka nggak ada Rasul, mereka nggak ada Nabi. Bagaimana terus? Maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak dihisab oleh Allah. Maka ayat ini merupakan ayat yang satu bukti kalau orang tua Nabi itu bukan masuk neraka. Ayah dan ibu Nabi ini tidak termasuk daripada penghuni nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau berdua adalah ahlu fatrah, orang yang tidak akan mendapatkan hisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama ahlu sunnah jika melihat daripada hadis yang semacam ini, hadis yang bertentangan, hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran, itu memiliki dua hal. Imma yang pertama itu ditakwilkan, atau yang kedua adalah ditolak. Jadi kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tersebut hadis yang pasti akan tertolak atau hadis yang akan ditakwilkan. Karena memang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sahih Muslim, hadisnya adalah hadis sahih, maka ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka tidak suka mengkafirkan orang, yang mereka tidak suka untuk membid'ahkan orang, orang yang tidak suka daripada merusak hati seseorang, mereka mengatakan bagaimana? Ini hadis sahih, jadi tidak boleh kita sembarangan menuduh Imam Muslim. Lalu bagaimana? Kita takwilkan. Takwilkan yang bagaimana? Dalam gramatika bahasa Arab, kata-kata abun, abi itu tidak harus ditujukan kepada ayah. Abun itu bisa jadi adalah paman atau orang-orang yang mengangkat kita sebagai anak, maka dikatakan adalah abun, bukan walid, wulida, atau orang yang melahirkan kita. Tetapi di situ adalah abun. Abun itu orang yang mengangkat atau memelihara kita, bisa dikatakan seperti itu. Dan jelas ini, inna abi wa abuka fitnah, ini kata-kata abun. Maka harus paham dulu, jangan asal ngomong. Mohon maaf, saya agak emosi nih. Ngawur ini orang seperti ini, mencela daripada orang tua Rasulullah SAW. Fakallah demi Allah, saya lebih tersinggung ketika orang tua saya dihina, saya nggak seberapa tersinggung dibandingkan orang tua Nabi Muhammad yang dihina. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak tahu adab, nggak tahu sopan santun kepada Rasulullah SAW. Maka kata abun itu bisa jadi orang tua angkat atau daripada orang tua yang memelihara kita. Maka ini juga ditafsirkan oleh ulama ahli tafsir. Dikatakan di dalam surat tentang masalah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini abihi, atau orang tua Nabi Ibrahim. Jadi peristiwa Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini yang masih muda akan dihukum oleh ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri ini abihi, sekali lagi li abihi. Jadi ternyata ayah tersebut, ahli tafsir mengatakan itu bukan orang tua kandungnya Nabi Ibrahim, bukan. Ternyata orang tua angkat Nabi Ibrahim. Jadi nggak ada Nabi memiliki orang tua kafir, ini nggak ada. Masa ada para Nabi memiliki orang tua kafir? Sedangkan Rasulullah SAW menjelaskan sekali dengan sangat jelas bahwasanya orang tua Nabi ini merupakan orang-orang aslami tahirah ila arhami tahirah. Aslami tahirah ila arhami tahirah. Nabi Muhammad ini adalah memiliki orang tua yang suci, memiliki ibu yang suci. Mana mungkin dikatakan suci kalau kafir? Mana mungkin dikatakan suci oleh Rasulullah? Orang tua aku sampai Nabi Adam itu adalah orang tua yang suci, yang terbebas dari kemaksiatan, terbebas daripada syirik, terbebas dari segala sesuatu yang melanggar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal arhami tahirah. Dan ibu-ibu yang mengandung Nur Rasulullah SAW, mereka dijaga oleh Allah mulai daripada Siti Aminah sampai Siti Hawa. Tidak ada satupun orang tua Nabi, ibu-ibu Nabi dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Maka jika seseorang mengatakan orang tua Nabi, ayah ibu Nabi kafir masuk neraka, ini orang-orang yang memang tidak tahu adab kepada Rasulullah SAW. Maka kita harus bangkit, kita harus belajar. Jangan mau kita dibodohi oleh orang-orang yang punya titel doktor, profesor, doktor, tapi lancang mulutnya kepada Rasulullah SAW. Tidak perlu kita menyampaikan hal-hal yang demikian. Sampaikan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hadis banyak riwayat yang lain menjelaskan bagaimana peristiwa kelahiran Rasulullah SAW sehingga Tina Aminah tersingkapkan tirai-tirai gaib, sehingga dikatakan satu riwayat hadis mengatakan satu riwayat hadis mengatakan oleh Imam, kami sebutkan referensinya lupa kami. Jadi dikatakan Sayyidatina Aminah mendapatkan daripada satu pembuka tirai gaib, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bertemu dengan alam arwah. Didatangi oleh Sayyidina Siti Hawa, didatangi oleh Sayyidina
Wasithah binti Imran, didatangi oleh Sayyidatina Maryam. Maka satu hal yang luar biasa yang dialami oleh Sayyidatina Aminah. Maka kalau kita katakan tanah mana yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu tanah yang digunakan menyemayamkan jasad Rasulullah SAW. Lebih afdal daripada Ka'bah, lebih afdal daripada tanah manapun, yaitu tanah yang digunakan menyemayamkan daripada jasad terakhir Rasulullah SAW. Jika tanah saja bisa mulia, lalu bagaimana ibunda yang mengandung tubuh Nabi Muhammad SAW? Maka di situ kita perlu belajar ilmu, tapi jangan melupakan akhlak. Banyak seseorang ini belajar ilmu, tetapi mereka melupakan akhlak, sehingga ketika berbicara tidak memikirkan perasaan orang lain. Ketika berbicara, cuma dia mengambil daripada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan penting yang namanya tazkiyatun nufus. Penting seseorang itu ketika memiliki ilmu, dia itu mengedepankan akhlak, menyampaikan daripada hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, lisan yang selalu menjaga perasaan Rasulullah SAW, lisan yang selalu menjaga daripada hati umat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wasiyyihi wa muslimin hafidzul 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.